Bang, video kena klaim hak cipta bisa dihapus nggak? Soalnya ada video saya kena klaim hak cipta, sudah saya hapus. Nah, jadi untuk video klaim hak cipta, sebenarnya bisa saja sih dihapus video klaim hak cipta. Karena kalau cuma sekedar klaim hak cipta, itu tidak berpengaruh kepada channel ya. Jadi tidak ada teguran kepada channel kita, tidak ada efeknya kepada channel kita. Itu hanya sebatas video. Jadi teguran itu hanya cukup sebatas video saja, tidak merembet ke channel kita. Nah, apa yaitu klaim hak cipta? Jadi sebenarnya klaim hak cipta itu sebenarnya hanya sebuah sistem yang memberitahukan kepada kita. Jadi sistem YouTube itu memberitahukan kepada kita kalau kita sudah menggunakan musik misalkan. Musik milik orang lain yang ada hak ciptanya, yang memiliki hak paten jika musik itu tidak boleh digunakan. Nah, ketika kita menggunakan musik yang memiliki hak cipta itu pada video kita, tentunya YouTube memberikan teguran kepada kita. Sebenarnya bukan teguran ya, YouTube memberi ingatan. Jadi memperingati kita, memberitahu kita jika kita telah menggunakan musik milik orang lain. Nah, di sana juga dituliskan, jika kita memiliki musik orang lain tersebut yang telah kita gunakan, di sana biasanya ada beberapa pilihan. Terkadang ada si pemilik hak cipta yang membolehkan musiknya kita gunakan, tapi dengan catatan hasilnya dibagi dua. Nah, yang kedua, ada juga si pemilik hak cipta membolehkan musiknya digunakan, tapi sepenuhnya 100% hasil dari video kita sepenuhnya untuk mereka. Yang pertama, boleh dibagi dua. Yang kedua, sepenuhnya milik mereka. Hasil dari video kita, penayangan video kita yang ada musik dia di sana itu sepenuhnya penghasilannya kepada dia. Jadi kita tidak dapat apa. Nah, yang ketiga ada juga pihak klaim hak cipta, pemilik musik tersebut tidak membolehkan musiknya kita gunakan atau ciptaannya kita gunakan. Nah, di sana hanya ada dua pilihan. Yang pertama yaitu sengketakan, yang kedua bisukan. Ada satu lagi yaitu diganti musiknya dengan musik yang ada di YouTube Library ya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah boleh dihapus? Sebenarnya boleh saja dihapus karena itu tidak berpengaruh kepada channel kita. Cuma yang namanya sistem YouTube itu dirancang, dibuat supaya apapun pergerakan yang kita lakukan di channel kita pasti akan dibaca. Karena yang namanya sistem itu kan sangat sensitif. Apapun pergerakan kita terhadap channel kita, itu pasti akan terbaca oleh sistem YouTube. Mulai dari kita berkomentar, menonton video orang lain, men-skip video orang lain, mengklik video orang lain, mempercepat video ketika menonton, dan juga menonton sendiri dengan cara upload video menggunakan akun sendiri juga akan terdeteksi oleh YouTube. Nah, makanya banyak yang menyarankan dan saya juga menyarankan ketika upload video jangan menggunakan akun pribadi yang ada channelnya, tapi gunakan HP lain supaya tidak terdeteksi oleh sistem yang sensitif itu tadi. Nah, apalagi ketika kita menghapus sebuah video kita. Nah, ketika kita sudah mengupload video, ternyata video itu kena klaim hak cipta, lalu kita hapus, masalah kita selesai, tapi yang namanya channel kita tetap tentunya ada pergerakan di sana. Ya, yang namanya menghapus video tentunya akan memberi sinyal kepada algoritma. Karena ketika video kita hapus, tentunya rantai rekomendasinya itu akan terputus. Nah, tentunya itu akan berpengaruh kepada algoritma dan juga ke rekomendasi. Apalagi video yang kita hapus itu sudah pernah tayang sebelumnya, sudah pernah ditonton oleh penonton sebelumnya, walaupun sedikit, tapi setidaknya video tersebut sudah pernah ditonton dan rekomendasinya sudah pernah berjalan. Nah, ketika rekomendasi pada sebuah video sudah pernah berjalan, lalu kita hapus, tentunya rekomendasi itu rantainya terputus dan itu akan membuat sistem itu terganggu. Nah, sistem rekomendasi itu terganggu dan itu ya banyak sedikitnya walaupun efeknya tidak ada, tentunya pasti ada efeknya walaupun sedikit kepada rekomendasi dan algoritma kita. Nah, jadi saran saya
ketika ada klaim hak cipta, jangan dihapus, perbaiki saja klaim hak ciptanya, karena di sana di YouTube Studio nanti kita akan diarahkan ke YouTube Studio versi desktop melalui Google Chrome. Ikuti saja langkah-langkahnya, kita akan diarahkan ke YouTube Library, dan di YouTube Library kita akan pilih musik-musik yang sesuai dengan durasi video kita. Nah, kalau sudah di musik library, YouTube Library, itu semua musik-musik itu sudah aman ya. Jadi itu memang musik yang disediakan oleh YouTube untuk kita para konten kreator. Jadi jangan dihapus dulu, rubah saja. Walaupun musiknya tidak sesuai dengan filmnya, dengan video yang kita buat, tapi setidaknya kita tidak menghapus video kita. Nah, kedepannya video itu ditonton atau tidak, anggap saja video itu ya koleksi yang tidak terlalu kita prioritaskan. Yang jelas video itu kita pertahankan di channel kita hanya untuk mempertahankan rekomendasi supaya jangan rusak saja. Jadi jangan pernah dihapus ya, sebisa mungkin jangan dihapus lah. Ya sebenarnya dihapus pun tidak masalah, tapi saran saya lebih bagus video-video yang sudah kita upload jangan kita hapus lagi. Kalaupun kita tidak suka dan bosan melihat video tersebut, merasa video itu tidak bagus, jangan dihapus, tapi non-publikkan saja, atau ubah ke setelan pribadi, non-publik, supaya video itu tetap ada di channel kita, supaya rekomendasi dan algoritma, jadi channel kita itu tidak rusak. Jadi, buat teman-teman, ini sekedar masukan saja. Kalau hanya sekedar kalimat cinta sih tidak masalah. Tapi kalau teguran, kalau sudah mendapat teguran pedoman komunitas YouTube, itu mau dihapus 100 kali pun tetap yang namanya teguran kita tetap mendapat hukuman, walaupun video sudah dihapus, yang hukumannya tetap berjalan. Oke, semoga ini bisa memberikan penjelasan, jawaban saya bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman semua, dan jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya, supaya teman-teman kita yang lain juga terbantu dengan penjelasan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Dapur Tutorial.